Welcome back to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Indonesia. Salam kebaikan. Merdeka. Hey guys, semua pekerja dan atau buruh di seluruh Indonesia, sahabat-sahabat pekerja yang saat ini mungkin sedang mengalami sedikit permasalahan akibat dampak yang katanya disebut COVID-19. Indonesia sebagai negara hukum sudah punya aturan yang jelas. Jadi para pekerja, para buruh, saudara-saudaraku semua, itu tidak perlu lagi harus worry. Don't worry ya guys, karena aturannya sudah jelas ya. Kita tahu bersama di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, di pasal 151 ayat 1 itu jelas bahwa pencegahan pemutusan hubungan kerja. Jadi dalam pasal tersebut di ayat 1 itu disebutkan pengusaha, pekerja, buruh, serikat pekerja, serikat buruh dan pemerintah dengan segala upaya, tolong digarisbawahi, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi yang disebutkan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Ya, sekali lagi saya ingatkan, Undang-Undang mengamanatkan pada pasal 151 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 2003, pengusaha, pekerja, garis miring buruh, serikat pekerja, garis miring serikat buruh, dan pemerintah dengan segala upaya harus mengupayakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja. Namun, jika dengan segala upaya telah dilakukan atau dirundingkan dengan pekerja atau buruh dan pengusaha, barulah terjadi disebut dengan PHK. Namun fenomena belakangan ini saya menerawang atau melihat akan banyak terjadi akrobat hukum. Akrobat hukum ini bukan banyak dilakukan dari sisi pekerja atau buruh, tetapi mungkin perusahaan ya, mengotak-ngatik nih ya, diotak-atik undang-undang dan peraturan pemerintah dan seterusnya ini agar kewajiban dalam memberikan pesangon atau konsekuensi lainnya dalam ketika perusahaan memutuskan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja itu tidak menjadi kewajiban perusahaan ya. Saya sebagai advokat minta kepada pengusaha agar janganlah dalam kondisi seperti ini memanfaatkan celah-celah hukum. Saya mendapatkan banyak informasi bahwa ada satu perusahaan itu mungkin sudah merencanakan agar perusahaan ini tidak bertanggung jawab terhadap implikasi PHK untuk memberikan pesangon dan seterusnya. Dimintalah para pekerja yang buruh untuk membuat surat permohonan pengunduran. Undang-undangnya diatur, dikecualikan sehingga hak ini urusan hak bahwa sampai urusan hak dikecualikan kalau mengundurkan diri. Oleh karena itu, apabila para pekerja, para buruh hari-hari ini lagi pusing karena perusahaan minta, manajer minta, sudah
pengecualiannya jika para pekerja mengundurkan diri, otomatis hitungan-hitungan kompensasi, pesangon-pesangon itu tidak akan dapat, saudaraku. Oleh karena itu, kalau memang perusahaan sudah tidak mampu lagi, ya PHK. Atau karena undang-undang ini mensyaratkan atau menegaskan bahwa dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja. Diusahakan jangan sampai terjadi PHK. Nah, undang-undang sudah menjelaskan bila tidak PHK bisa ada namanya rasionalisasi. Jika perusahaan tidak mampu sesuai dengan upah minimum kabupaten kota, perusahaan mampu menawarkan lagi. Apakah dengan dirumahkan, dengan penurunan jumlah gaji yang diturunkan dengan kesepakatan tentunya antara pekerja buruh dengan pengusaha. Jadi jangan sekali-sekali dalam situasi yang seperti ini pengusaha mencari celah hukum, meminta kepada para pekerja untuk mengundurkan diri. Ya. Tidak semua pekerja atau buruh adalah anggota serikat pekerja atau serikat buruh. Tidak semua pekerja atau buruh paham hukum. Tidak semua pekerja atau buruh memiliki kenalan keluarga pengacara. Oleh karena itu, sebagai pengacara, saya sebagai advokat, saya sungguh-sungguh ingin menegaskan bahwa advokasi terhadap pekerja atau buruh jangan sampai dipermainkan dengan cara-cara yang tidak semestinya. Dan kemudian kita paham betul ada yang disebut dengan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja nomor M-HK.04-Romawi 3 tentang perlindungan pekerja, buruh, dan kelangsungan usaha dalam rangka pencegahan dan penanggulangan COVID-19. Jadi para pekerja dan atau buruh yang mungkin, contoh, mereka dalam pekerja ini mungkin misalnya masuk pada status kesehatannya sebagai ODP misalnya, orang dalam pemantauan. Dia harus diisolasi selama 14 hari. Nah, perusahaan tidak punya dasar atau punya legal standing untuk memecat orang yang tidak datang berturut-turut. Namun, saya ingatkan juga kepada teman-teman pekerja agar memberikan keterangan surat dokter bahwa memang dirinya dalam status ya tadi di ODP. Demikian juga PDP dan seterusnya. Atau sampai harus dirawat di rumah sakit dalam waktu yang cukup panjang, ya sampaikan itu nanti secara undang-undang harus perusahaan tetap memberikan kewajibannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Nah, oleh karena itu, ini perlu ada komunikasi yang baik. Ya. Kalau pekerja tersebut sudah tidak mampu, pokoknya komunikasi dibangun ya. Tapi pengusaha juga jangan menjadikan alasan, wah ini ODP, oh ini PDP, oh ini ODR dan seterusnya. Oh ini positif COVID, pekerja diputus hubungan kerja